Oke, DJI Mavic Air 2. Kita cari tahu apakah ini drone cocok untuk entry level. Oke, kita unboxing lebih dahulu. Nah, ini tadi udah saya buka untuk plastiknya. Sekarang ini kotaknya segini, kira-kira ukurannya ya sekitar 1,4 jengkal. Terus ini saya buka, untuk bukanya tinggal diangkat aja. Di sini tidak ada apa-apa. Nah, ternyata di bagian kotak yang di sini tuh ada semacam seperti sponsnya. Jadi dia kesannya lebih premium. Nah, sekarang seperti ini dalamnya. Langsung di packing di dalam tas. Nah, ini dia tasnya. Di sini kita punya resleting satu untuk masukin di depannya sini, ada space. Dan kalau lihat bahan tasnya ini seperti bahan-bahan waterproof gitu ya, anti air. Jadi kalau teman-teman mungkin syutingnya di tempat yang terkena sedikit air itu masih aman-aman aja sih menurut saya kalau bahannya seperti ini. Ini oke banget kalau kita bawa untuk traveling. Emang kelihatannya dirancang untuk seperti itu. Dan di sini kita tinggal buka aja untuk resleting yang di atas ini. Dan boom, seperti ini. Kita keluarin satu persatu. Ini untuk drone-nya seperti ini. Dia masih tutup ya. Nanti kalau kita mau pakai tinggal buka aja bagian ininya. Ini drone-nya. Dia bisa dilipat jadi kecil banget seperti ini. Oke, ini drone-nya. Terus ada remote-nya. Ininya emang belum ada. Jadi kita bisa ambilnya nanti di belakangnya sini. Seperti ini. Oke, tinggal kita pasangkan. Oke, seperti itu. Dan di sini udah kosong. Ini ada chargernya, charging portnya ada 3. Ini baterainya ada 2 dan 1 udah di drone-nya di sini. Dan ya, ada lagi juga ini untuk chargernya, adapter dan chargernya. Terus kalau kita cek di bagian atasnya sini kira-kira bakalan ada beberapa hal lagi. Ini ada propellers dan propellers cadangannya. Ini dikasih ya karena saya ambilnya yang DJI Flymore Combo. Dan ini ada lagi semacam charger lagi. Dan ini ada ND filternya. Kalau kita cek bakalan seperti ini, ND filternya. Ini charger yang satuan, dia bisa langsung nyambung ke USB. Dan di sini ada satu lagi, ini ada kabelnya, USB to C. Ya, sekian kira-kira yang teman-teman dapetin bakalan jadi seperti ini. Ya, sekarang kalau kita mau cek aplikasinya itu bakalan seperti ini ya. Ini saya nyalakan dulu. Terus jangan lupa juga untuk remote-nya ya. Kita tekan 2 kali juga. Dan tinggal kita pasangkan HP ke remote-nya ini. Dan ya, tampilannya ketika sudah connect itu bakalan seperti ini. Terus kalau biasanya bakalan muncul update firmware, tapi di sini saya udah update jadinya nggak muncul. Terus kalau teman-teman mau cek fly spots-nya juga bisa banget ini. Masih belum terlihat ya di sini ya. Ya, kurang lebih bakalan muncul peta seperti ini dan kalau nggak ada restriction di sini, jadi ini aman-aman aja untuk terbang. Karena sometimes ada daerah-daerah yang kita tidak boleh terbangin drone. Contohnya let's say seperti di dekat radius berapa kilometer atau meter dari bandara dan lain sebagainya. Terus ini di sini ada albumnya, terus ada profile teman-teman nantinya berapa jam udah, distance-nya, flights-nya berapa dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia mainly masih bisa dan daerah-daerah swasta menurut saya jarang yang punya restriction untuk air zone-nya. So, kalau teman-teman mau tes langsung aja pencet yang Go Fly ini. Dan dia bakalan muncul si kameranya seperti ini, ya kan? Di sini kita bisa atur mau berapa untuk ISO-nya, misal saya mau naikkan ya. Kita bisa atur ISO-nya. Terus misalnya untuk speed-nya berapa, kita bisa atur semua di sini. Dan ada histogram juga. Terus kalau teman-teman mau cek, di sini ada safety-nya juga. Ini mau pakai yang mana, max altitude auto return to home-nya berapa, dan di sini ada sensorsnya untuk kalibrasinya seperti apa, kompas, IMU, Find My Drone juga ada, kontrolnya seperti apa, kamera, transmission, terus ada about. Ini teman-teman tinggal atur semua. Ini kalau saya sih biarin default aja kemarin. Cuman saya ubah di format kameranya. Saya ubah jadi MP4 dan untuk colornya jadi di Cine-like daripada saya menggunakan yang normal. Karena itu bakalan lebih flat dan memudahkan saya untuk color grading nantinya. Histogram juga saya nyalain biar saya bisa tahu overexpose atau enggak. White balance juga kita bisa atur secara manual. Kalau saya lebih atur secara manual. Dan kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman mau calibration bisa
ikutin aja langkah-langkahnya langsung. Di sini juga ada baterai, take off, dan remote control sinyalnya seperti apa. Oke, kurang lebih untuk app-nya seperti ini. Untuk setiap jenis ini kalau nggak salah dia punya app yang berbeda-beda untuk setiap jenis drone ya. Jadi untuk Mavic Air 2 ini dengan nantinya dengan drone seperti DJI Mavic 2 punya rekan saya kemarin itu ada perbedaan untuk aplikasinya. Dan kelihatannya lebih seru kalau langsung kita cobain. Oke. That's good. Kita mau cobain drone kita di sini dulu ya. Oke, karena ini masih cukup siang ya, sekitar jam 3-an. Jadi saya bakalan pakein ND filter supaya kita tetap bisa dapetin motion blur yang paling sesuai. Oke, ini udah pastinya sebelum kita terbangin kita harus kalibrasi dulu. Nah, calibrate itu ada 3. Pertama ada kompas calibration-nya, IMU sama gimbal calibration-nya. Pastiin kamu udah calibrate ini sebelum untuk terbang supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, untuk calibrate itu cukup mudah sih guys, tinggal ikutin aja instruksi yang ada di aplikasinya. Sekarang itu udah cukup mudah, jadi tinggal ikutin aja lalu beres. Yang kamu lihat itu adalah ketika kita salah memasang propellersnya. Nah, untuk propellers ini di DJI Mavic Air 2 itu udah dikasih tanda, jadi kita harus menyesuaikannya. Nah, di sini ada yang tandanya abu-abu, ini harus disesuaikan dengan yang abu-abu. Ini juga ada tandanya, berarti ini ada yang saya salah pasang. Kita betulin dulu terus langsung terbangin. Oke, so jadi sekarang pertanyaannya apakah ini cukup worth it sih? Kalau menurut saya ya dari secara ukuran dia itu nyaman banget, terus dari secara harga juga oke. Ini menurut saya cukup worth it sih kalau kita bicarain ini untuk entry level. Nah, karena kalau saya bandingkan dengan produknya DJI yang di bawahnya Mavic Air 2, ini ada DJI Mini, itu cukup pengaruh ya jaraknya. Jadi dengan kapasitas si Mavic Air 2 ini menurut saya dengan harga di sekitaran 13 jutaan itu udah oke banget dan cocok banget untuk entry level. Jadi dia ini kalau secara spek kamera menurut saya kalau kamu bicarain kebutuhan content creation, commercial shoots, dan corporate video itu menurut saya sih udah cukup banget ya, dan berbagai professional works lainnya ini udah oke, udah cukup untuk entry level. Karena bagi saya better untuk spend sedikit lebih banyak dan bisa dapetin sesuatu yang bisa tahan lebih lama. Dengan demikian itu hasilnya lebih efektif dan efisien. Dan ya, sekian untuk video kali ini. That's it untuk pendapat saya tentang DJI Mavic Air 2.